Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang agung, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Dan nikmat terbesarnya adalah nikmat Islam, sehingga menjadi kewajiban kita untuk menjaga nikmat tersebut dan kemudian kita berusaha untuk bangga dengan nikmat tersebut. Kita bangga dengan identitas keislaman kita di saat zaman sekarang ini, di mana banyak orang kemudian mulai meninggalkan identitas keislamannya dan semakin jauh dari keislamannya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mampu mengikuti jalan tersebut, karena jalan itu adalah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita, majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidin, pembahasan kita masih pembahasan tentang kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka pembahasan kita sekarang kita akan membahas tentang tahkim. Kita akan membahas tentang tahkim. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang tahkim. Sebagian orang menyebutnya dengan arbitrase ya. Jadi perundingannya. Akan kita baca apa yang disampaikan oleh musannif. Qala musannif huna qissatut tahkim wa haqnud dima. Upaya tahkim, kisah tahkim dan upaya untuk meredam pertumpahan darah. Musannif menyebutkan khafal mukhlisun ayyan fiyal muslimuna ba'duhum ba'dhu. Jadi orang-orang yang ikhlas dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir dalam perang Siffin itu kemudian dua kelompok besar umat saling menghabisi satu sama lain. Jadi mereka khawatir dengan hal tersebut. Fatamannau ma yunqidhuhum. Jadi mereka berharap ada hal yang kemudian bisa menyelamatkan mereka agar kemudian umat tidak saling membunuh satu sama lain. Atau paling tidak yang bisa menghentikan pertempuran. Yang bisa menghentikan pertempuran. Wa yuqiful qital, sehingga kemudian pertempuran terhenti. Tujuannya agar tidak semakin banyak yang terbunuh. Wa kana Amr bin As yufakiru maliyan. Maka Amr bin As radhiyallahu taala anhu berpikir sejenak bidzalik, tentang hal tersebut. Hatta ihtada ila fitratit tahkim liyuqifatil kalmaqtala al-kubra bainal muslimin. Sehingga sampai kemudian dia mendapatkan ide untuk menghentikan pertempuran besar tersebut di antara kaum muslimin. Karena orang yang ikut dalam perang Siffin ini itu sangat banyak sekali. Inda dzalika abdal fikrah li Muawiyah. Ketika itu kemudian Amr bin As menyampaikan hal ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahwa perlu ada arbitrase ya, perundingan di antara kedua belah pihak. Fafariha biha, dan Muawiyah itu gembira dengan tahkim tersebut, dengan ide tersebut. Wa rafa'a jaysu Syam al-masakhif. Kemudian tentara Syam itu kemudian mengangkat mushaf. Mereka mengangkat mushaf. Jadi tentara Syam kemudian mengangkat mushaf. Fahaba jaysu Ali radhiyallahu taala anhu qitalahum. Sehingga tentara Ali kemudian takut, gentar. Kenapa? Karena tentara Syam kemudian sudah mengangkat mushaf. Wa tawaqqafal qital. Sehingga kemudian dengan hal tersebut pertempuran itu terhenti dengan diangkatnya mushaf. Maksudnya mengangkat mushaf berarti mereka menginginkan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walillahil hamd, dan alhamdulillah ya, hal ini kemudian terjadi karena alhamdulillahnya adalah pertempuran terhenti, dan ini sungguh suatu nikmat ya.
Inda dzalika tafawadu. Setelah itu mereka itu bernegosiasi. Mereka itu kemudian bernegosiasi. Alat tahkim, bernegosiasi dalam tahkim. Wa intadaba Ali Abu Musa al-Asy'ari, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusannya dia. Sebagai utusannya Ali bin Abi Thalib dan penduduk Irak ya. Wa intadaba Muawiyah Amr bin As radhiyallahu anil jami'. Sedangkan Muawiyah menunjuk Amr bin As untuk mewakilinya. Taib. Wan nadru wal hukmu fi hadzal amr al khatir. Untuk kemudian menyelesaikan, memeriksa, menghukumi dalam perkara yang sangat berbahaya ini. Masalah yang disampaikan, insya Allah yang benar, perkara yang dimaksud itu adalah perselisihan di antara kedua belah pihak. Yang dimaksud adalah perselisihan di antara kedua belah pihak. Jadi, maksud dari perkara ini yang kemudian diperselisihkan oleh para sejarawan. Apakah perkara yang dimaksud itu kekhilafahan? Tetapi pendapat yang lain kemudian mengatakan perkara yang dimaksud adalah perselisihan di antara kedua belah pihak. Sebagian sejarawan menyebut al-amru di sini maknanya khilafah. Dan ini sepertinya yang diarahkan oleh penulis. Tetapi kami pribadi, Allahu ta'ala a'lam bisawab, lebih cenderung menyebutkan bahwa al-amru di sini adalah perselisihan di antara kedua belah pihak. Dan tidak sedikit para sejarawan yang menyebutkan hal tersebut. Karena inti perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu perselisihan tersebut. Inti masalah antara Ali dengan Muawiyah adalah perselisihan tersebut tentang bagaimana menyelesaikan pembunuhannya Utsman. Bukan terkait dengan kekhilafahan. Sama sekali tidak. Baik. Fattafaqal hakaman alal ijtima'. Maka kemudian kedua hakam tersebut, kedua utusan tersebut itu kemudian berkumpul. Wa dirasatul amri bi adruh, dan kemudian memeriksa membahas masalah tersebut itu di adruh. Musannif menyebutkan adruh ism balad fi atrafi Syam min nawahi Balqa. Jadi adruh itu nama suatu kampung di tepian Syam di daerah Balqa ya. Futihat fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam sanatisun minal hijrah. Dan ini dibuka tahun 9 Hijriah. Katanya Muhammad Shamil As-Sulami hafidhahullahu taala, ketika beliau kemudian mengurutkan ulang peristiwa yang terjadi dalam Bidayah wan Nihayah pada masa Khulafaur Rasyidin, beliau menyebutkan bahwa Adruh ini adalah Qaryah fil Urdun al-an. Satu desa di daerah Yordania sekarang. Baik. Ini menurut penulis buku ini. Kami pribadi lebih cenderung mengatakan bahwa perundingan ini terjadi di Daumatul Jandal, bukan di Adruh. Sekali lagi, kami lebih cenderung mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di Daumatul Jandal. Allahu a'lam bishawab. Baik. Fil am al-muqbil pada tahun setelahnya. Jadi 1 tahun setelah perang Siffin tersebut. Wa hakadha intahatil kal ma'raka al-mu'limah. Dengan demikian perang tersebut akhirnya terhenti, perang yang kemudian perang yang menyakitkan ya bagi umat ya. Bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Wallati zawwara haulaha ar-rafidhu asyi'a, di mana kemudian orang Rafidhah itu membuat kedustaan-kedustaan terkait dengan hal tersebut. Bukan hanya Rafidhah, musuh Islam yang lain selain Rafidhah itu juga banyak membuat kedustaan-kedustaan. Kedustaan, kemudian juga membuat khurafat, cerita-cerita yang kemudian tidak benar, berlebihan. Wal ittihamat, dan juga kemudian tuduhan. Raghwatan fi tashwihi sirati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tujuannya mereka ketika membuat kedustaan tersebut, mereka bertujuan untuk mencemarkan sejarah kebaikannya para sahabat. Mereka berusaha untuk menghina para sahabat. Mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan para sahabat. Wa min dzalika kadzibuhum ala Amr bin As radhiyallahu taala anhu bi annahu talabat tahkim hailatan wa makran liyunqidha Muawiyah. Salah satu kedustaan mereka yang mereka mengatakan bahwa Amr bin As ketika meminta tahkim, tujuannya itu hanya tipu daya dan makar saja untuk menyelamatkan Muawiyah. Tidak benar. Tidak benar hal ini. Tidak ada bukti dari mereka menyebut hal ini. Kalaupun kemudian mereka menyebutkan hal ini,
Dipastikan lagi dari mana mereka mengatakannya, sumber perkataannya dari mana, dari riwayatnya siapa. Apakah riwayat itu bisa diterima ataukah riwayat itu tidak bisa diterima. Dalam hal ini yang sangat krusial, yang sangat berbahaya, maka standar bagaimana kita menerima peristiwa ini itu kemudian dengan sanad. Kalau kemudian kaitannya dengan penahlukan yang kemudian hal itu masyhur dan tidak terkait dengan akidah akidah ya, karena hal itu masyhur ya. Hal itu masyhur, berita itu kemudian sudah maklum diketahui. Barangkali dalam hal tersebut longgar dalam sanad tentang sejarahnya Khulafaur Rasyidin tidak mengapa. Tetapi ketika kaitannya dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, karena ini tergantung sikap kepada mereka, maka sanad ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan ini yang kemudian kita yakini harus kita lakukan. Karena ini alat yang sangat penting untuk bisa membedakan mana yang perlu kita ambil, mana yang kemudian perlu kita tinggalkan. Sehingga tuduhan orang Rafidhah atau yang mengikuti mereka yang menyebut bahwa Amr bin As meminta tahkim hanya sekedar untuk menyelamatkan Muawiyah, ini tidak ada buktinya. Ataupun kalau ada buktinya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu kita harus memiliki metode yang benar untuk memahami sejarah para sahabat. Salah satunya di sini adalah kaitannya dengan perselisihan di antara para sahabat, kita gunakan sanad. Dalam perselisihan terhadap sahabat, metodenya adalah kita gunakan sanad untuk menimbang hal tersebut. Memang kita belum sampai levelnya untuk bisa membedakan sanad tersebut. Tapi para ulama telah menjelaskan mana sanad yang bisa dipakai, mana sanad yang tidak bisa dipakai. Mereka sudah menjelaskan. Memang belum sampai level kita. Belum sampai level manusia seperti kita. Tetapi para ulama yang lebih paham tentang masalah ini, dan mereka lebih mahir, paham masalah sanad, mereka kemudian sudah menjelaskan. Mana riwayat yang bisa diambil, mana riwayat yang tidak bisa diambil, dan seterusnya. Sebagaimana kemudian salah satu kedustaan mereka mengatakan wa anna aliyan hadzarahum min hadhil hayla wa ghairu dzalika minal abatil. Kedustaan mereka misalkan yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memperingatkan mereka dari tipu daya dan makar ini. Tipu daya dan makar untuk meminta tahkim. Tidak benar, tidak ada bukti. Bahkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat di Bukhari ya, dan juga riwayat di Ahmad dan yang lainnya, itu menyebut bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika kemudian diminta untuk tahkim, maka Ali menerima, dan itu memang yang diinginkan. Dan Ali mengatakan ana haqqu bidzalik, aku lebih berhak. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka tujuannya agar mereka kembali kepada al-haq. Dan ketika mereka meminta untuk kemudian berhukum kepada hukum Allah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian menerima hal tersebut. Yang kemudian tidak menerima itu adalah orang-orang yang kemudian nanti mereka itu kemudian menjadi khawarij, terkenal kemudian menjadi khawarij. Pada masa itu yang mereka menolak, mereka itu kemudian masuk di dalam menjadi bagian dari barisannya Ali yang kemudian masyhur dengan istilahnya qurra. Qurra ini nanti kemudian seiring berjalannya waktu itu kemudian masyhur nanti dengan istilahnya khawarij. Jadi mereka para qurra yang ya ternyata kemudian mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar dan kemudian tidak mengikuti jalannya para sahabat pada masa itu ya, terutama jalannya Ali bin Abi Thalib. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memiliki sikap yang kemudian perlu ditiru ya. Memiliki sikap yang baik dan menunjukkan keilmuan Ali bin Abi Thalib walaupun Ali tetap berijtihad dalam masalah tersebut. Kemudian amma ma hadatsa bainal hakamaini radhiyallahu taala anhuma, adapun peristiwa yang terjadi di antara kedua utusan ini, kedua hakam ini, faqad ruwiyat haulahu riwayatun katsira. Banyak diriwayatkan dengan riwayat yang sangat banyak sekali. Aktsaruha batil, mayoritas riwayat tersebut itu batil. Mayoritas riwayat tersebut batil dan riwayat ini yang kemudian menjadi salah satu titik rawan dalam pembahasan tentang sejarah para sahabat. Karena itu kalau boleh kita sampaikan bahwa titik rawan dari pembahasan sejarah para sahabat pada masanya Ali itu paling tidak 3 titik. 1, titik peristiwa tahkim. 2, titik sebelumnya paling awal adalah peristiwa perang Jamal. Yang ketiga, titik dalam hal
kemudian perang Siffin. Paling tidak 3 hal tersebut. Bisa ditambahkan ke yang lain, mungkin kaitannya dengan sikapnya para sahabat terhadap baiatnya Ali. Tapi paling tidak 3 titik ini tadi. 3 titik ini tadi. Karena ini yang kemudian paling nampak ya. Paling nampak jelas. Walaupun hal ini tidak akan bisa difahami kalau kemudian kita tidak bicara tentang sikapnya para sahabat terhadap baiatnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian terkait dengan tahkim ini banyak riwayat batil, banyak riwayat tidak benar, banyak riwayat yang sebenarnya tidak terbukti dan itu hanya riwayat dusta saja. Walladhi yuthbitu minha ba'da tahqiqur riwayat huwa ma yali. Yang kemudian benar menurut riwayat, katanya penulis, yang pertama bahwa ijtama al-hakamani fil waqtil muhaddad. Berkumpulnya 2 perwakilan ini, berkumpulnya 2 utusan ini di tempat yang telah ditentukan. Kalau menurut penulis buku ini tempatnya di Adruh. Kalau kita lebih cenderung mengatakan bahwa mereka itu berkumpulnya di Daumatul Jandal. Daumatul Jandal sekarang masuk bagian dari wilayah Saudi sekarang ya. Kalau Adruh sekarang itu masuk wilayah Yordania sekarang. Salah satu desa di Yordania sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Dan para sahabat kemudian sebagian ikut serta ya dalam peristiwa tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikisahkan tidak ikut ya. Insya Allah dia tidak ikut. Ali bin Abi Thalib tidak ikut karena sesuatu dan lain hal. Ada yang menyebutkan karena Ali sudah semakin sibuk kemudian mengatasi Khawarij. Muawiyah insya Allah ikut dan banyak beberapa sahabat kibar itu ikut. Ada Abdullah bin Umar, ada Mughirah bin Syu'bah dan lain sebagainya. Itu mereka ikut serta dalam peristiwa ini. Di antara sahabat besar yang kemudian tidak ikut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Di antara sahabat yang tidak ikut yang paling besar insya Allah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak ikut dalam tahkim ini. Kemudian musannif menyebutkan Thaniyan hawala Abu Musa ikna'a Amru bil khilafati Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Abu Musa al-Asy'ari kemudian perwakilannya Ali bin Abi Thalib berusaha meyakinkan Amru bahwasanya kalau memang harus diganti, maka yang kemudian layak untuk diajukan adalah Abdullah bin Umar. Itu kalau kemudian perlu untuk diganti. Kenapa musannif menyebutkan hal ini? Karena musannif memandang bahwa yang dimaksud dengan permasalahan di sini itu kemudian adalah masalah khilafah. Kalau kami lebih cenderung mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi itu adalah masalah terbunuhnya Utsman, bukan masalah khilafah. Kemudian fa'aba alaihi. Abdullah bin Amr bin As itu enggan kalau kemudian yang dijadikan adalah Abdullah bin Umar. Wa kana mujtahidaini fi ma ra'ayahu lil maslahatil muslimin. Di mana keduanya beristihad dalam masalah ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Poin yang ketiga, hawala Amru ikna'a Abi Musa bi khilafati Muawiyah. Maka Amr bin As kemudian meyakinkan Abu Musa bahwa yang baik itu adalah Muawiyah yang dijadikan sebagai khalifah. Fa'in aba fa bi wilayati Abdullah bin Amr. Kalau kemudian enggan, maka yang perlu dilayak untuk dijadikan sebagai khalifah adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Fa aba Abu Musa dzalika kullu wa kana mujtahidaini kadzalik. Maka Abu Musa juga sama menolak kalau yang ditunjuk sebagai khalifah itu adalah Muawiyah. Bahkan kemudian Abdullah bin Amr bin As juga kemudian Abu Musa tidak mau ya. Dan kedua-duanya itu berjihad dalam masalah tersebut. Sehingga mereka kemudian memang tidak sepakat dalam masalah tersebut ya. Tidak sepakat dalam masalah tersebut. Tidak ada kesepakatan apapun dalam masalah tersebut. Tidak ada kesepakatan apapun dalam masalah kekhilafahan setelahnya. Tidak ada kesepakatan apapun tentang masalah kekhalifahan, tidak ada. Dalam peristiwa tahkim tidak ada kesepakatan apapun dalam hal tersebut. Kesepakatan yang ada adalah ittafaqu ala ayyakun al-amr fi man tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radhin. Jadi mereka sepakat bahwa perkara tersebut itu dikembalikan kepada
para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi perlu dimusyawarahkan oleh para sahabat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya kemudian ini yang menjadi perbedaan. Kalau kami pribadi cenderung mengatakan bahwa al-amru di sini adalah adalah perselisihan yang terjadi antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali. Itu yang kami cenderung kepada hal tersebut. Tetapi musannif di sini itu cenderung mengatakan bahwasanya al-amru di sini itu adalah khilafah. Taib, siapa yang kemudian layak menjadi khilafah? Kalau kemudian Ali perlu diganti, siapa yang kemudian layak untuk jadi khalifah? Penulis seakan-akan itu masuk ke arah situ, dan ini mungkin pendapatnya Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah. Tapi kami lebih cenderung mengatakan al-amru di sini, perselisihan yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu adalah perselisihan di antara para sahabat. Sehingga keputusan akhir dari tahkim tersebut hanya sebatas bahwa permasalahan yang ada itu kemudian dikembalikan kepada para sahabat. Mereka kemudian perlu untuk bermusyawarah, perlu diselesaikan oleh mereka. Taib, ini kesepakatannya. Hadhil ahdath ats-tsabita fi maudhu'i tahkim, dan ini adalah peristiwa yang benar dalam kasus tahkim. Walladzi adhaba faidatuhu, yang kemudian hilang faidahnya adalah admu ittifaqihima ala khalifatin muayyan. Taib. Yang kemudian menjadikan hilang faidahnya adalah ketidaksepakatan mereka tentang siapa khalifah tertentu yang mereka sepakati. Karena sekali lagi kita sampaikan, penulis cenderung mengatakan bahwa yang dimaksud al-amru di sini adalah masalah kekhalifahan. Walaupun kami tidak cenderung kepada hal tersebut ya. Tidak cenderung kepada hal tersebut karena hal ini perlu pembahasan lain. Perlu pembahasan lain. Baik, sehingga mungkin kalau memang ini hasilnya itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka inginkan. Barangkali kalau kemudian kita pinjam istilahnya hukum ya, kesepakatan keinginan mereka itu kemudian mereka berkeinginan untuk mengembalikan masalah kepada para sahabat. Itu keinginannya. Itu secara de jure ya. Kalau kita pakai istilah hukum kan ada istilah de facto dan de jure. De jure itu kemudian yang menurut keputusan hukum yang ada. Di sini keputusan hukum dari peristiwa tahkim ini adalah masalah itu dikembalikan kepada para sahabat. Itu keputusannya secara de jure. Sekarang kemudian kita lihat apa keputusan de factonya, kenyataannya di lapangan. Kenyataannya di lapangan adalah fakanatin nata'ij istimrarul wad'i biduni ittifaq. Kenyataannya di lapangan adalah istimrarul wad'i, keadaan itu terus berlangsung biduni ittifaq, tanpa ada kesepakatan. Jadi kemudian seakan-akan tidak ada pertemuan tahkim tersebut. Seakan-akan kemudian tidak ada pertemuan tahkim tersebut karena keadaan tidak berubah banyak dibanding yang sebelumnya. Hanya memang kemudian faedah besar dari tahkim tersebut adalah menghentikan perang. Menghentikan perang. Sehingga keadaan itu tidak berubah jauh. Keadaan tidak berubah jauh. Maksudnya perselisihan itu masih tetap ada. Umat kemudian masih belum bisa bersatu. Itu yang kemudian terjadi. Tetapi faedah dari faedah tahkim tersebut adalah peperangan terhenti, dan itu sudah nikmat yang agung ya. Taib. Wa ma'ada dzalika fa riwayatun dha'ifah. Maka selain dari hal tersebut, maka riwayat yang dha'ifah au makdzubah, atau riwayat yang dusta. La taqumu 'alaihal haqa'iq, yang kemudian tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Wan nata'ij tidak sesuai dengan hasilnya. Wa hiya min dasi adail Islam. Di mana hal ini kemudian bagian dari tipu daya musuh-musuh Islam, makar dari musuh-musuh Islam, desas-desus dari musuh-musuh Islam. Kazamihim anna Amr bin As khada'a Aba Musa. Sebagaimana sangkaan mereka bahwasanya Amr bin As itu telah menipu Abu Musa. Itu tidak benar. Sebagaimana sangkaan kemudian misalkan ada yang menyangka bahwa anna akhadahuma sabbal akhor, bahwasanya salah satu di antara mereka itu kemudian mencaci yang lain. Wa syatamahu, dan kemudian mencelanya. Wa ghairu dzalika minat tashwi, dan yang lainnya dari upaya pencemaran nama baiknya sahabat. Dari mana sumbernya? Riwayat yang tidak jelas. Riwayatnya siapa? Riwayatnya Abu Mikhnaf. Dan ini masalahnya. Karena riwayat yang kemudian banyak dinukil oleh orang, di mana riwayat ini kemudian belum diperiksa,
banyak orang belum paham tentang hakikat riwayat ini. Riwayat ini kemudian banyak kejanggalan. Riwayat ini banyak kerusakan. Yang terutama adalah sanadnya bermasalah, isinya nanti juga bermasalah. Sanadnya karena di dalamnya adalah Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Dia seorang Rafidhah ya, seorang Rafidhah yang kemudian jelas kebenciannya terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan sudah ada tulisan dari Syekh Ibrahim Yahya terkait dengan hal tersebut. Beliau kemudian menyebutkan bahwa riwayat dari Abu Mikhnaf Lut bin Yahya ini tentang tahkim, di mana riwayat ini yang kemudian tersebar luas di masyarakat, itu riwayat dusta. Riwayat yang kemudian tidak bisa diterima karena perawinya adalah Abu Mikhnaf, di mana dia adalah orang Rafidhah. Dan beliau kemudian menyebutkan kurang lebih sekitar 9 titik kelemahan, 9 titik kesalahan, 9 titik kekurangan dari riwayat ini. Karena itu tidak bisa riwayat itu dijadikan sebagai hujjah. Yang bisa diambil sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Ada pertemuan, kemudian mereka berbicara, tetapi kemudian hasilnya secara de facto itu kemudian keadaan seperti sedia kala saja. Tetapi jelas bahwasanya dengan tahkim tadi, peperangan itu otomatis kemudian sudah terhenti. Itu nikmat bagi kita, insya Allah. Karena berhentinya peperangan itu kemudian juga menjadi rahmat bagi umat Islam. Baik. Kemudian dan ini yang mohon maaf dan mungkin kita lanjutkan sedikit. Dan ini yang kemudian harus kita waspadai ya. Maksud kita bahwa kita memperingatkan tentang banyaknya beredar buku yang bahkan ditulis oleh umat Islam sendiri. Bahkan ditulis oleh akademisi muslim sendiri. Di mana kemudian riwayat tersebut, di mana kemudian ketika mereka menyebutkan peristiwa tahkim, mereka menyebutkannya dari riwayatnya Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Dan ini tidak benar. Dan ini kemudian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan ada beberapa kitab yang membahas tentang Khulafaur Rasyidin, kitab itu masyhur, tetapi kemudian isinya tidak benar. Dalam hal tersebut itu kemudian ada kekurangan. Karena itu ini salah satu titik rawan dalam sejarah kita. Karena itu kita harus waspada dan kemudian berusaha untuk menjelaskan juga kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin semuanya, agar waspada dalam titik ini dan agar mereka kemudian harus mengambil ilmu dari sumber yang benar. Jangan kemudian sembarangan. Karena ini terkait dengan keyakinan kita. Karena sejarah ini, tarikh ini akan merinci dari keyakinan yang sudah kita bangun dalam akidah kita. Perinciannya kemudian salah satunya itu dengan tarikh ini tadi. Karena semuanya kemudian berusaha untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan kita tahu bahwa akidah kita terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu adalah bagian dari keyakinan kita. Dan kemudian di sini dijelaskan dengan lebih rinci agar orang itu kemudian punya pemahaman ya berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar taklid buta saja, tetapi kemudian pemahamannya berdasarkan dengan ilmu. Sehingga ilmu sejarah ini kemudian memberikan khidmah kepada inti agama Islam untuk kemudian menegakkan tauhid. Baik. Selanjutnya kita bahas ila ayyi syai'in intaha amrut tahkim. Ila ayyi syai'in intaha amrut tahkim. Jadi mau kemana? Setelah itu mau kemana ya? Baik. Kemudian musannif menyebutkan tafarraqal jaishan. Kedua pasukan itu kemudian berpisah, masing-masing balik ke tempatnya masing-masing. Jadi yang dari Syam balik ke Syam, yang kemudian dari Irak balik ke Irak. Wa madza kullun ila biladi. Masing-masing itu kemudian berangkat ke negerinya masing-masing. Wa iktadha hadzal wad'u mauqifan jadidan min Muawiyah. Dan hal ini menuntut sikap baru dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa huwa ayyabda bi muhawalatin akhdhal bai'a fi baqiyatil manatik lahu bil imarah. Di mana kemudian dia mulai untuk meminta baiat di beberapa wilayah bil imarah. Kemudian untuk membayarnya sebagai amir. Ingat, sebagai amir ya, bukan sebagai khalifah. Karena kita tahu dan insya Allah dia juga tahu bahwa tidak boleh ada dua kekhalifahan dalam waktu yang sama. La'alla amrul muslimina yajtami'u alaihi. Barangkali kemudian kaum muslimin kemudian bisa bersatu di bawah kekuasaannya. Karena memang kemudian kekuatan dia itu semakin besar.
Kebalikannya, kekuatannya Ali kemudian semakin melemah. Taib. Fastawla al-Hijaz wal Yaman. Lalu kemudian Muawiyah berhasil menguasai Hijaz, sebagaimana dia juga kemudian berhasil menguasai Yaman. Lakin Aliyan ista'adaha minhu. Tetapi kemudian Ali menguasai kembali Hijaz dan menguasai kembali Yaman. Tsumma hawal istilah alal Basrah. Kemudian juga berupaya untuk menguasai Basrah. Falam yastati, tetapi kemudian tidak mampu. Wa hakadha dhallatil umur fi maddin wa jazrin. Karena itu, keadaan pada waktu itu fi maddin wa jazrin, seperti ombak. Kadang kemudian pasang maddin, wa jazrin kadang kemudian turun. Sehingga keadaan pada waktu itu kemudian kurang teratur. Kurang tenteram. Wa athbatatil quwwah fashluha fi halli hadhil mushkilat al-kubra. Di mana kemudian kekuatan ternyata gagal untuk kemudian menyelesaikan masalah besar ini tadi, perselisihan di antara umat. Ternyata kekuatan itu kemudian gagal untuk menyatukan perselisihan di antara umat tersebut. Wa adatil mufawadat min jadid. Lalu kemudian muncul mufawadat min jadid. Muncul negosiasi baru. Muncul kemudian negosiasi baru. Walamma fasyalat, tetapi kemudian ketika negosiasi ini buntu lagi, ketika negosiasi itu kemudian gagal lagi untuk menyelesaikan masalah, kata Muawiyah ila Ali radhiyallahu anhuma. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menuliskan surat atau mungkin mengirimkan utusan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Amma idza syi'ta falakal Iraq wali Syam. Kalau engkau berkehendak, maka wilayahmu ada di Irak. Wali Syam, wilayahku kemudian Syam. Wa takuffas saif an hadhil ummah. Tetapi syaratnya engkau menahan pedang agar kemudian tidak terjadi perang terhadap umat ini. Wala tahriqa dima'al muslimin, dan tidak ada upaya untuk menumpahkan darahnya kaum muslimin. Sehingga Muawiyah tidak ingin kemudian ada pertempuran. Fa fa'ala dzalika wa taradaya alaihi murghabain. Baik. Lalu kemudian keduanya melakukan hal tersebut dan rela dengan hal tersebut dengan terpaksa. Karena kaum muslimin pada waktu itu belum bisa disatukan. Idealnya mereka kemudian tidak berpecah. Idealnya mereka kemudian tidak bertempur. Karena umat Islam bersaudara, tetapi yaitu kemudian belum bisa terjadi hal tersebut. Belum bisa dilakukan. Karena itu mereka kemudian pada waktu itu belum bisa disatukan. Sehingga ada nikmat yang belum bisa mereka dapatkan ya. Ada nikmat yang dicabut pada waktu itu. Taib. Kemudian wa istaula Muawiyah ala Misr. Lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu menguasai Mesir. Muawiyah kemudian menguasai Mesir. Wa dakhalat fi imaratihi wa walla 'alaiha Amr bin As. Dan kemudian masuk ke dalam kekuasaannya Muawiyah. Wa walla 'alaiha Amr bin As, di mana kemudian dia menunjuk Amr bin As untuk menjadi pemimpin di Mesir, untuk menjadi gubernur di Mesir. Li'annahu kana mahbuban fiha fahuwa fatihuha. Karena dia kemudian disukai di Syam. Wa huwa fatihuha, di mana Amr bin As itu adalah penakluk dari wilayah Mesir. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka dengan ini kita sudah menyelesaikan perkara tahkim. Kesimpulan dari yang sudah kita sampaikan dalam peristiwa tahkim bahwa yang pertama, tahkim ini kemudian menjadi masalah, menjadi titik rawan dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Di mana titik rawan ini, kalau kemudian umat Islam tidak waspada, kalau ahlu sunnah tidak waspada, maka dalam titik rawan ini menjadi peluang bagi orang Rafidhah, bagi orang kafir dan semua musuh-musuh Islam untuk kemudian menuliskan apa yang mereka mau dengan tujuan untuk menjelekkan Islam dan juga wabil khusus menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelekkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Poin yang kedua bahwa peristiwa tahkim itu ada, benar-benar ada, bukan khayalan atau yang lainnya. Tetapi kemudian dalam peristiwa tahkim, kemudian banyak tersebar riwayat-riwayat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara sanad. Sehingga umat Islam itu kemudian harus waspada. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan kisah tahkim bahwa standar kita dalam menilai berita dalam masalah tahkim ini adalah kembali kepada sanad.
Hal ini terkait dengan pandangan kita terhadap para sahabat dan itu bagian dari akidah. Dan itu bagian dari akidah. Karena itu dikembalikan dengan sanadnya yang benar. Kalau sanadnya benar, maka kemudian insya Allah kita terima. Insya Allah kita terima. Apalagi kemudian jika isinya kemudian tidak bertentangan. Maka kemudian kita benar-benar harus hati-hati. Sehingga kemudian yang kita sayangkan adalah karena titik rawan ini banyak kemudian guru-guru Muslim, akademisi Muslim, bahkan penulis Muslim itu kemudian belum memahami masalah ini dengan baik. Sehingga kemudian tidak sedikit di antara mereka menulis atau tidak sedikit di antara mereka berbicara dalam peristiwa tahkim tanpa kemudian membahas masalah ini dari sudut pandang sisi ilmu hadis, dari sisi periwayatan, dari sisi sanadnya, lalu kemudian dibedah, lalu kemudian diteliti, dan kemudian dipahami maksud dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Dan itu adalah kunci penting untuk memahami masalah ini. Paling tidak kemudian kalau belum mampu untuk membedakan langsung dalam riwayat-riwayat tersebut antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaif misalkan, maka dikembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Agar kemudian tidak salah menilai, tidak salah paham dalam menilai masalah yang kemudian sangat penting ini. Karena ini terkait dengan akidah umat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.